Di kota Irkutsk, di balik pagar baja pabrik penerbangan Irkut Corporation, deru mesin turbofan bercampur dengan percikan api las yang menyala bagaikan kilat. Dari sini, Rusia meluncurkan proyek paling ambisius dalam dekade terakhir. Upgrade besar-besaran armada Su-30SM menjadi Su-30SM-2. Bagi banyak analis militer, ini bukan sekadar pembaruan mesin atau avionik. Ini adalah kelahiran ulang kekuatan udara Rusia. Pabrik Irkutsk kini bekerja siang dan malam, memproduksi generasi baru jet tempur yang tak hanya mampu bertahan di langit Ukraina, tetapi mendominasi secara total. Mesin AL-41F-1S yang sama digunakan pada Su-35, kini menggantikan mesin lama, memberi daya dorong raksasa dan kemampuan super cruise yang sebelumnya tak dimiliki. Di setiap sayap Su-30SM-2 tersimpan ambisi, membuat langit menjadi milik Rusia sekali lagi. Namun, di balik proyek megah ini, pertanyaan besar muncul. Apakah dunia siap menyaksikan kebangkitan raksasa udara yang baru dari timur? Transformasi ini tak hanya soal mesin. Otak Su-30SM-2 kini diperkuat sistem radar Irbis-I yang mampu mendeteksi target hingga jarak 400 km. Sensor optik dan sistem peperangan elektronik ditingkatkan, membuat pesawat ini bisa melihat, mendengar, dan menyerang sebelum musuh tahu mereka sedang diburu. Seluruh sistem komunikasi disatukan dalam jaringan digital taktis, memudahkan pilot berkoordinasi dengan pesawat Su-35 dan Su-57 di medan perang yang sama. Upgrade avionik ini dilakukan langsung di lini produksi Irkutsk dengan software buatan Rusia sepenuhnya, menggantikan komponen asing yang dulu masih diimpor. Kini, Rusia tidak hanya memperbaiki pesawatnya, tetapi membangun kembali kedaulatan teknologinya dengan logika perang masa depan yang sepenuhnya Rusia. Namun, satu pertanyaan menggantung di setiap dinding hanggar. Seandainya Su-30SM-2 benar-benar dikerahkan dalam formasi penuh di langit Ukraina, siapa yang akan berani menantangnya? Irkutsk Aviation Plant bukan lagi sekadar tempat produksi. Ia telah menjadi pusat kebangkitan industri pertahanan Rusia. Dalam 2 tahun terakhir, produksinya meningkat 2 kali lipat. Setiap bulan, batch baru Su-30SM-2 keluar dari hanggar menuju ke pangkalan udara di Kaliningrad, Crimea, dan perbatasan barat. Para teknisi muda bekerja tanpa henti. Mereka tahu setiap baut yang dikencangkan akan menentukan dominasi Rusia di udara. Pemerintah Moskow menjadikan proyek upgrade ini prioritas strategis nasional, sebuah jawaban terhadap sanksi Barat dan tekanan geopolitik. Dengan menggabungkan lini produksi Su-30, Su-35, dan bahkan Su-57, Rusia kini membangun rantai pasok internal yang nyaris tak bisa disentuh embargo. Namun, di balik semangat itu, muncul bisikan di antara para analis. Apakah Barat sadar bahwa Rusia kini sedang menyiapkan armada udara yang benar-benar lahir dari perlawanan ekonomi global? Su-30SM-2 kini bukan sekadar pesawat tempur serbaguna, tapi platform pembawa rudal jarak jauh paling mematikan di langit modern. Rudal R-77M menjadi taring utamanya untuk pertempuran udara jarak menengah, sementara R-37M, rudal hipersonik udara ke udara, memungkinkan Su-30SM-2 menghancurkan target dari jarak lebih dari 300 km. Rudal-rudal ini kini diintegrasikan langsung lewat sistem pengendali digital baru, memungkinkan pilot meluncurkan serangan simultan tanpa kehilangan kendali. Di bawah sayapnya, pesawat ini bisa membawa hingga 8 ton persenjataan, rudal anti kapal, bom berpemandu, hingga pod peperangan elektronik. Dalam latihan gabungan di Laut Baltik, 2 unit Su-30SM-2 berhasil mengunci 6 target berbeda dalam waktu kurang dari 30 detik,
rekor baru bagi pesawat Rusia. Namun, di tengah kemampuan luar biasa ini, bayangan kelam menyelimuti dunia pertahanan. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari era di mana rudal hipersonik menguasai langit dan manusia hanya jadi penonton di bawahnya? Upgrade besar-besaran Su-30 SM-2 membawa dampak geopolitik yang lebih luas. Negara-negara sekutu Rusia seperti Belarus dan Kazakhstan sudah mulai menerima batch pertama versi ini. Artinya, kekuatan udara regional Eurasia sedang bergeser. Sementara itu, Irkutsk terus memproduksi pesawat baru untuk menggantikan unit yang hilang di Ukraina. Dari luar, ini tampak seperti langkah perawatan armada. Namun di balik itu, Rusia sedang menanam kekuatan udara baru yang lebih pintar dan lebih mematikan. Industri Barat mulai khawatir karena upgrade ini membuat pesawat lama bisa disulap menjadi generasi baru dengan biaya hanya 1/4 dari pembuatan pesawat baru. Itu berarti Rusia bisa memperbanyak jet tempur berteknologi tinggi tanpa tekanan anggaran besar. Dan kini muncul pertanyaan yang lebih mencekam. Jika Rusia bisa memodernisasi ratusan jet dengan biaya murah, bagaimana dunia bisa menghentikan gelombang kekuatan udara yang tak pernah kehabisan sumber daya ini? Dalam skema besar kekuatan udara dunia, Su-30 SM-2 bukan sekadar jet tempur. Ia adalah pesan. Pesan bahwa Rusia tidak akan pernah berhenti beradaptasi. Dengan menggabungkan teknologi dari Su-35, software generasi Su-57, dan pengalaman tempur nyata di Ukraina, Rusia telah menciptakan formula baru untuk dominasi udara. Langit masa depan bukan milik yang punya teknologi tercanggih, tapi milik mereka yang mampu bertahan di bawah tekanan dan bangkit dari kehancuran. Dan dari hanggar di Irkutsk, setiap suara mesin yang dinyalakan adalah simbol bahwa negara ini masih bernafas, masih berjuang, dan masih siap menantang siapapun yang berani mengusik kedaulatannya. Pertanyaan terakhir pun menggema di balik setiap sayap logam Su-30 SM-2 yang meluncur ke langit. Jika monster ini benar-benar terbang dalam ratusan jumlah, apakah langit Eropa masih bisa disebut aman?